Nabi Daud termasuk salah seorang nabi yang masuk dalam kelompok 25 nabi rasul. Nabi Daud di dalam perjalanannya senantiasa mendapatkan kesuksesan dan kelancaran. Kesuksesan yang diraih akhirnya suatu ketika terbentuk dan muncul sikap rasa percaya diri yang berlebihan, overconfident. Dalam sebuah perenungan, dia bertanya kepada dirinya, kenapa nabi-nabi yang lain dicoba oleh Allah, diriku kesuksesan dan kesuksesan yang aku raih. Akhirnya Allah mencoba kekasihnya Nabi Daud alaihissalam. Tatkala sedang khusyuk-khusyuknya Nabi Daud membaca Zabur di sinagoganya, di ventilasi atau lubang angin sinagoge, tiba-tiba muncul seekor burung yang sangat indah. Nabi Daud menyangka burung tersebut adalah burung surga. Kepalanya berwarna kehijau-hijauan yang seakan-akan mengeluarkan cahaya yang sangat indah. Bulunya berbagai warna-warna yang sangat indah. Besar burung tersebut sebesar burung merpati. Pada saat asik-asiknya Nabi Daud memandang burung tersebut, tiba-tiba burung tersebut terbang. Dikejarnya oleh Nabi Daud burung tersebut, sampailah ke sebuah danau. Padahal burung ini adalah jelmaan dari iblis. Demikian menurut keterangan beberapa kitab-kitab tarikh. Di danau tersebut Nabi Daud menjumpai seorang perempuan yang sedang mandi. Tiba-tiba muncul rasa kagum, dari rasa kagum kemudian muncul rasa senang, dan akhirnya dari rasa senang timbullah hasrat keinginan Nabi Daud untuk bisa memiliki perempuan tersebut. Disampaikan kepada beberapa panglimanya, carilah seorang perempuan dengan tanda-tanda seperti ini. Siapa gerangan perempuan tersebut? Setelah ditelusuri oleh beberapa panglimanya, diperoleh sebuah informasi bahwa wanita tersebut bernama Tasyayi binti Suwari. Dia memiliki seorang suami yang bernama Uria bin Hana. Kebetulan suami dari perempuan tersebut adalah salah seorang tentara dari pasukan Nabi Daud. Karena keinginan yang sudah sedemikian rupa mendalam, akhirnya Nabi Daud memerintahkan kepada para panglimanya agar suami dari Tasyayi ini untuk lebih maju lagi ke barisan terdepan. Karena ketika itu sebagian dari pasukan Nabi Daud sedang berperang dengan lawannya. Singkatnya cerita, terbunuhlah Uria, suami dari Tasyayi ini. Setelah posisi Tasyayi dalam keadaan janda, baru Nabi Daud berani menikahi putri ini, walaupun dengan cara yang maaflah, agak sedikit kurang wajar mungkin. Dinikahlah perempuan ini. Ketika itu dalam keterangan Nabi Daud sudah memiliki istri 99. Dinikahlah Tasyayi menjadi istri yang ke-100. Dari rahim Tasyayi inilah nanti lahir Nabiullah
Sulaiman alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Daud yang kurang wajar? Tentu saja Allah mengingatkan bahwa cara yang ditempuh itu adalah cara yang kurang baik. Allah tegur dengan mengirim 2 malaikat yang ketika itu menjelma sebagai 2 orang manusia. Kejadian ini Allah abadikan dalam surat Shad ayat 22-23. Kedua orang ini mengadu kepada Nabi Daud. Orang pertama mengatakan, "Ya Nabi Daud, aku ini punya seekor kambing betina, hanya 1 ekor. Tapi dengan sangat serakah, kambingku ini yang hanya satu-satunya diambil oleh orang ini yang sudah memiliki 99 ekor kambing betina." Kira-kira menurut baginda, ketika itu Nabi Daud selain sebagai seorang nabi juga sebagai seorang raja yang dikenal sangat bijaksana. Tentu saja dengan serta-merta Nabi Daud mengatakan, "Wahai pemilik kambing yang 99, kamu serahkan kembali kambing yang hanya 1 ekor kepada pemiliknya." Akhirnya 2 orang ini meninggalkan tempat Nabi Daud sambil tersenyum, sambil ketawa-ketawa. Nah, Nabi Daud kena batunya. Kata-kata ini terdengar oleh Nabi Daud. Akhirnya direnungkan. Ternyata ini sebuah sindiran dari Allah kepada dirinya. Kenapa sudah punya istri 99 masih menginginkan istri orang lain? Itu Allah abadikan dalam surat Shad ayat 22-23. Sejak kejadian itulah terjadi sebuah proses titik balik dari Nabi Daud. Yang tadinya merasa sebagai raja, mulai ada beberapa perubahan. Misalnya sejak kejadian itu, Nabi Daud tidak pernah berani lagi makan garam. Nabi Daud selalu menundukkan wajahnya, tidak pernah wajahnya mendongak ke atas. Nabi Daud setiap malam sholat tahajud, dan inilah yang melatar belakangi kenapa Nabi Daud akhirnya berpuasa 2 hari sekali sebagai upaya untuk menebus dosa-dosanya. Itulah cerita singkat apa motif dibalik munculnya puasa Daud.